Kalau sujud agak dikit-dikit. Tangannya tetap alal, masih sholat Pak. Makasih. Ada orang meninggal, ada. Buka tutup wajahnya, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Jangan perempuan kau cium. Walaupun sudah mati, lakinya ngamuk. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran Pak Ustadz? Anak-anak muda Ustadz, enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustadz mau tanya, doa apa yang baik saat ingin mendapatkan rezeki dari bekerja dan berusaha? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik, namanya asmaul husna. Fad'uhu biha. Sebut namanya, panggil dia. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki. Urzuqna rizqan halalan thayyiba. Berikan kami rezeki yang halal dan baik. Minta dia, ya Razzaq, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina rezeki urung teko piye iki. Ya Allah, minta rezeki yang halal. Yang penting doa itu awalnya aja pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah haji dan umrah. Dah, minta doa. Saya enggak terlalu kaku masalah doa ini. Doa maksur dalam Quran ada, doa maksur dalam hadis ada, doa pakai bahasa Indonesia boleh, asal jangan dalam sholat. Dalam sholat jangan pas sujud terakhir Allahu Akbar, ya Allah lakukan jual rumah, batal sholat. Bagaimana cara mempertahankan hati yang hijrah agar mendapat keberkahan dari Allah? Terima kasih Ustadz, semoga masuk surga. Amin. Maaf Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan lagi. Ada gambar senyum. Kalau sudah hijrah, dulu maksiat, sekarang taat. Dulu jahat, sekarang taat. Sudah hijrah, jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Majelis Pengajian Az-Zikra Galaksi Bekasi. Maka ada jamaahnya kan? Ada. Soalnya saya pernah pengajian, ada jamaahnya. Enggak Pak Ustadz, ini naturalisasi semua. Istiqomah. Istiqomah. Ada Habib kita, ada Ustadz kita. Ini senior-senior saya yang di belakang ini. Undang mereka pengajian. Kenapa Ustadz berani membelakangi mereka? Saya sudah izin duluan tadi. Maka saya berani maju ke depan. Senior saya di Al-Azhar. Senior saya. Beliau 1993 sudah berangkat ke Saudi Arabia. Saya baru kelas 3 SMP. Saya masih muda. Bagaimana menghadapi orang tua sendiri, terutama ibu yang selalu berpikir negatif dan berkata yang selalu menyudutkan kita di depan orang lain. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya ustadz yang viral followernya 7 juta. Ibu saya melihat saya adalah anak kecil yang baru pandai berjalan, yang dulu dia gendong, peluk dan cium. Maka jangan pernah kau menceramahi ibu. Kalau kau menceramah ibumu, pulang dari pengajian kau panggil ibumu, mama sini sebentar, assalamualaikum. Dia melihatmu lucu.
Karena dia lihat ini anak kecil kok pandai ceramah. Maka kata-katanya dari mulutmu, tapi kau pakai mulut orang lain. Ibumu punya teman akrab, ya pakai mulutnya. Ibumu punya saudara, keluarga, tante, bibi, makcik, keluarga, pakai lisannya menyampaikan pesan-pesan, mungkin lebih menyentuh hatinya. Kata-kata kita mungkin tidak masuk, tapi kata-kata orang lain masuk. Jadi jangan pernah kau ceramahi orang tuamu seperti kau menceramahi murid-muridmu. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Semoga Ustadz diberi kesehatan, panjang umur, berkah dunia akhirat. Mohon maaf Pak Ustadz, di belakangnya ada pertanyaan juga. Double, auto reverse. Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Di sini dekat rumah sakit. Pulang dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah. Kita tidak pernah menghormati, menghargai sehat karena kita tidak sakit. Begitu melihat orang sakit, saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ustadz dari tadi yang sakit ibu melulu. Oke, kita ganti bapak. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit. Udah tahu kok nanya. Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Bapak sakit apa pak? Jantung koroner. Bapak sakit apa pak? Diabetes meletus. Bapak sakit apa pak? Asam urat. Bapak sakit apa pak? Kanker otak. Bapak sakit? Enggak ada yang enggak sakit. Maka disitulah baru kita sadar ternyata nikmat ini besar. Maka kalau mau istiqomah, sering-sering tengok orang sakit. Pulang dari sini, mampir rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa mas? Semua yang di rumah sakit ini mau kujenguk. Aku mau mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini, wahai security. Hai security, kenapa kau tak pernah mengambil pelajaran? Nah, yang kedua, sering-sering ngelihat orang mati. Janganlah kasar Pak Ustadz, meninggal dunia. Nampak bendera putih berkibar, singgah. Hah? Kuning. Tempat saya putih. Kuning. Terserah mau kuning, mau merah, mau hijau. Yang penting ada orang meninggal. Ada orang meninggal? Ada. Buka tutup wajahnya, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Jangan perempuan kau cium. Walaupun sudah mati, lakinya ngamuk. Saya nggak pernah nyoba. Buka. Betapa kita tahu dulu gagah perkasa, tegap berotot, punya kuasa. Setelah meninggal dunia, dingin kulitnya, sejuk macam es batu. Yang belum pernah mencium orang mati, terasakan ujung hidung senggol pipi dia macam es batu, sejuk, membeku, mata melotot. Tak ada satupun orang mati yang bisa memejamkan matanya. Semuanya dipejamkan orang lain. Makanya jangan langsung datang jenguk orang mati kalau nggak berani menjamkan mata. Biarkan dulu agak-agak antrian ke-5, ke-6 atau datang ke sana, pejamkan matanya. Allahumma firli fulan ibni fulan warfa' darajatahu al-ghabirin. Betapa kita tak ada apa-apa. Antar sampai ke pemakaman. Tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam. Iya, kalau liang lahatnya seperti ini, penuh dengan bunga-bunga. Tidak ada saudaraku, kosong, hanya tanah. Kebetulan tempat itu tanahnya tanah merah, tanah liat. Habis hujan tadi, basah. Kata panitia penyelenggaraan jenazah, Pak, gimana? Ada air di dalam. Udah injak aja. Air naik. Karena ini tanahnya kebetulan dekat sawah. Begitu digali, hujan lebat, naik. Diletak ke bawah, naik. Diambil batu besar, timpa ke bawah. Mana tempatmu? Dulu rumah itu yang membuat engkau. Rumah itu yang mencarikan arsiteknya engkau. Tapi sekarang
tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima engkau. Itu kamar papa dulu, sekarang kamar brownies. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Ketiga, lihat liang lahat. Keempat, jangan putus sering ikut pengajian live maupun streaming. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang, mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz, kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin. Amin. Jamaah. Oh, kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat, kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nanti amin, amin. Tanya, Mas doanya apa? Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya.
Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sam'a, telingamu, wal basar, matamu, wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu, jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI, Master Segala Ilmu. Terima kasih Ustadz. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Nah, kan? Mengenai fikih Ustaz. Oke. Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci. Tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata laziz, nikmat. Tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tentu ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro, karena masih ada dalilnya. Dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam,
asbaha maghfuranlah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan, karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki, untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki, apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi ini. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau dulu antara dua sujud sampai tumakninah, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika.
Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di masjid Az-Zikra, masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya rabbal. Oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan, darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang tapi dianya yang sempit, karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal. Masih sholat pak? Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidzaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Atas sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap at-tahiyatul barakatuh salat. Saya Pak Ustaz telunjuk saya yang sakit. Ya terbatas itu at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid, sudah sakit baru dapat hidayah datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera menjadi peserta Laziz, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan ke depan masjid ini lebih besar, lebih megah, lebih mewah, dan bisa menjadi rahmatan bagi semesta Jabodetabek. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share.